Bukan enak dapat jatah, malahan jadi beban kehidupan ya teman-teman. Karena Kain yang dapat calon tunangan baru, malahan harus mengakui bahwa dia itu adalah pilihan dewa. Dan dia itu adalah seorang reinkarnator dari bumi yang cukup membuat semua yang mendengarnya itu kaget bukan main. Apakah kalian juga kaget sampai salto juga? Jika iya, mari kita tonton pembahasan mengenai Tensei Kizoku episode ke-6. Pada awal cerita, langsung aja menceritakan mengenai Kain yang sedang datang ke kerajaan untuk mengumpulkan beberapa bangkai monster yang sudah dia basmi sebelumnya untuk dijual agar bisa mengurusi mansion barunya kan ya. Saat sedang berjalan ini, dia bertemu dengan wakil komandan yang bernama Daim, di mana dialah yang mau mengantarkan Kain menuju gudang penyimpanan untuk menaruh bangkai monster. Tapi sampainya di sana, Kain meminta untuk mencari tempat yang lebih besar karena tempat yang diberikan cukup kecil. Tentu hal itu membuat Daim kaget dan langsung bertanya-tanya bangkai apa yang ingin ia berikan kepada kerajaan. Dan Kain bilang kalau dia ingin memberikan Earth Dragon, di mana naga tersebut itu tidak mudah untuk dikalahkan meskipun dengan petualang tingkat A sekalipun. Apalagi banyak banget ya bangkai monster yang diberikan oleh Kain. Jadi benar-benar pilihan yang cocok banget nih untuk menaruh bangkainya di lapangan luas. Daim yang cukup kaget dengan pemberian Kain adalah langsung menanyakan mengenai apakah Kain itu seorang pahlawan atau pilihan dewa, yang membuat Kain berhenti sejenak dan mengelak dari pembicaraan si Daim. Tentu hal itu cukup mencurigakan untuk Daim juga, dan saat Kain ingin pulang, dia langsung saja ditahan oleh Daim untuk ikut dalam mengikuti latihan para ksatria, karena ia ingin melihat seberapa kuat Kain dan bisa dipertemukan dengan komandan yang memegang gelar Swordmaster. Saat latihan dimulai, Kain langsung saja diperkenalkan dengan kepada ksatria. Tentu para ksatria yang melihat Kain bertubuh kecil dan masih muda ada tidak percaya kalau Kain itu yang telah menyelamatkan putri dan mengalahkan 30 orc sekaligus. Daim yang mendengarnya pun ada langsung memerintahkan sang ksatria yang tidak percaya untuk latihan bertarung dengan Kain, atau berduel lah ibaratnya. Dan saat bertarung inilah, Kain langsung membungkam si ksatria dengan cepat. Ksatria yang sudah kalah adalah langsung mengaku kekalahannya karena kecepatan dan serangan Kain yang cukup cepat dan kuat. Setelah selesai, Kain yang ingin kabur langsung ditahan lagi oleh Daim untuk terus mengikuti latihan ksatrianya. Dan karena mereka setelah mengetahui mengenai kekuatan Kain yang cukup kuat, langsung aja para ksatrianya diperintahkan oleh Daim untuk menyerang Kain secara bersamaan untuk bisa mengetahui seberapa besar sih kekuatan si Kain ini. Tetapi tiba-tiba seorang gadis elf langsung saja loncat dari atas gedung dan menyuruh mereka untuk berhenti karena disangkanya telah mengeroyok anak kecil di lapangan latihan tersebut. Saat Daim menjelaskan bahwa itu adalah Baron Kain sang pahlawan, langsung aja si perempuan yang ternyata adalah komandan ada langsung nafsu atau semangat banget ya untuk bertarung dan menantang Kain untuk berduel dan bukan latihan. Tentunya Kain yang mendengar hal ini tidak bisa lepas dari sergapan komandan dan langsung saja memulai duel mereka. Kain dan komandan di sini cukup memiliki kekuatan yang sama jika di bidang pertarungan pedang, karena sang komandan yang memiliki gelar master dan bisa menggunakan sihir penguat tubuh sama seperti Kain. Sayangnya di sini, pertarungan Kain dan komandan hanya sebentar saja, karena memang Kain dengan cepat mencekal pergerakan sang komandan dan mengalahkannya dengan mudah. Tetapi setelah duel inilah, Kain bisa mendapatkan masalah baru, di mana sang komandan langsung saja memutuskan untuk mengajak Kain itu menikah, yang membuat semua orang pun kaget yang mendengarnya. Tentu Kain langsung saja menolak dengan halus bahwa dia tidak mengenal dengan komandan dan perbedaan umur yang cukup berbeda jauh adalah masalahnya. Sang komandan pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai Tivana von Rebelt, seorang putri dan penguasa hutan utara, anak dari Duke Rebelt. Tivana yang tidak mempermasalahkan umur ada bilang kalau dia itu elf yang bisa hidup sampai 300 tahun. Jadi tampangnya itu tidak masalah untuknya dan tidak akan berubah juga. Tapi kan tetap aja, Kain yang menolak ada langsung takut dan berlari ke Daim untuk berlindung. Apalagi dalam aturan kerajaan, Putri Duke tidak boleh asal menentukan untuk menikah seenaknya saja. Tivana langsung saja bilang kalau saat dia meninggalkan rumahnya di hutan utara, dia tidak akan pulang ke rumah sampai dia menemukan calon suami untuk menikah. Kain yang mengelak juga ada bilang bahwa dia itu harus berkonsultasi dulu dengan keluarga dan orang lain untuk menambah tunangan barunya. Saat itulah Kain ada meminta bantuan dari Daim dan malahan si wakil komandan ini malahan tidur karena mendengar pembicaraan mereka yang cukup membosankan atau memang sengaja dia itu kabur dari pembicaraan mereka. Tivana yang mendengarnya langsung saja memutuskan untuk bertemu dengan raja untuk membicarakan mengenai Kain dan dirinya. Kain tahu pastinya bahwa jika dia membawa ke raja, bukannya untung malah buntung karena bakal dimarahi lagi. Saat bertemu dengan raja, dia pun bingung dengan kenapa Kain bisa datang ke tempat dirinya dan bukan pergi menaruh bangkai monster di pos ksatria.
Tiffany langsung saja melaporkan bahwa dia dan Baron Cain akan menikah, yang membuat raja dan ayah Cain bingung. Cain menjelaskan skenarionya seperti apa sebelumnya, dan dia pun tidak berani untuk membicarakan pertunangannya dengan anak raja, karena itu adalah rahasia besar yang tidak boleh sembarangan orang diberitahukan. Ayah Cain dan raja ada langsung menjelaskan mengenai pangkat Tiffany di kerajaan. Pada awalnya, banyak sekali elf yang sering diculik dan dijadikan budak di masa perang dahulu karena paras mereka yang ganteng dan cantik atau menawan. Namun karena raja pertama kerajaan Esford ada membantu mereka untuk menjadi bagian dari kerajaan dan melindungi mereka dari segala bencana dan bahaya yang mengincar mereka agar bisa hidup dengan nyaman dan aman. Setelah tahu itu, sang raja langsung saja memberitahukan Tiffany bahwa Cain sudah bertunangan dengan anaknya dan Scyld dari anak sang Duke Eric. Bukannya menyerah, tapi Tiffany malahan semakin suka dengan Cain dan semakin ingin menikahinya. Sang raja langsung bilang ke Tiffany untuk menulis surat untuk ayahnya dulu untuk meminta persetujuannya mengenai tunangan yang akan ia lakukan. Saat itulah Tiffany langsung menarik Cain keluar untuk duel lagi sambil menulis surat untuk ayahnya. Untuk para bapak-bapak di ruangan sebelumnya hanya bisa tertunduk lelah dan kebingungan dengan apa yang sudah terjadi ya teman-teman. Sang raja ada bertanya-tanya kenapa Cain bisa sekuat itu yang padahal dia sedang berhadapan dengan Swordmaster. Ketika sedang berbicara inilah, Daim ada melaporkan mengenai pembicaraan sebelumnya bersama Cain ketika dia bertanya apakah Cain itu pahlawan atau pilihan dewa. Dan sang raja bersama penasehatnya ada berasumsi sebuah tes yang hanya bisa dilakukan oleh Cain saja. Nah, di suatu hari setelah pertemuan itu, Cain langsung saja disamperin Daim dan ditanyakan kenapa dia tampak lelah. Cain menjelaskan bahwa dia setiap hari harus duel atau kencan ala Tiffany dan dia bisa mendapatkan gelar Swordmaster karena saking seringnya bertarung dengan si Tiffany. Dan saat sedang dicari oleh Tiffany dan ingin kabur, Daim langsung saja menarik Cain dan pergi menuju sang raja. Di mana saat pertemuan ini, sang raja ada memberikan sebuah buku sihir tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh raja pertama. Saat dibaca, Cain langsung saja semangat untuk membaca itu dan dia pun mengerti isi dari buku itu yang berisikan sihir tingkat tinggi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Raja pun hanya bisa menghela nafas saat tahu bahwa Cain bisa membaca buku itu. Di mana ternyata buku itu berisikan tulisan Jepang dan bukan tulisan dari dunia itu ya teman-teman. Sontak saja hal itu cukup membuat Cain kaget dan langsung ditanyakan oleh sang raja siapakah dia sebenarnya. Tentu hal itu membuat Cain mengambil keputusan sulit dan mulai menjelaskan bahwa dia adalah reinkarnator dan masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dan dia menjelaskan bahwa dia berasal dari tempat yang sama seperti raja pertama. Tentu hal itu membuat kaget terutama ayah Cain yang mendengarnya. Di mana dia menanyakan apakah benar Cain itu anak mereka. Tentu langsung saja Cain menjelaskan bahwa dia benar-benar anak mereka sesuai perkataan para dewa. Sontak saja hal itu membuat semuanya kaget. Karena Cain bisa bertemu dengan para 7 dewa sekaligus, di mana hal itu sangat langka dan nyaris tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Tentu wajar ya teman-teman, mana ada orang yang bisa dengan mudahnya bertemu dengan para dewa, kalau tidak meninggal dulu gitu ya. Saat pembicaraan ini, Duke Eric ada meminta Cain untuk menunjukkan status aslinya yang sontak membuat semuanya tercengang karena kekuatan Cain yang cukup besar dan luar biasa tidak masuk akal. Di mana status ini pastinya membuat semua orang di dunia itu harus tunduk pada Cain yang begitu spesial karena dia adalah pilihan sang dewa. Hal itu membuat Cain tidak nyaman dan tidak menginginkan hal itu terjadi karena dia ingin hidup dengan normal. Apalagi di kehidupan sebelumnya atau yang lama, dia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain keluarganya yang ada di dunia fantasi sekarang ini. Makanya, karena di dunia inilah dia bisa memiliki keluarga yang lengkap hingga banyak orang yang baik terhadap dirinya. Dia pun ada rasa terikat dengan tempat itu dan tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang sudah dia kenal sekarang. Tentu sang raja pun menyetujui permintaan Cain yang ingin tetap tinggal di sini. Dan sang raja ada bercanda bahwa bukannya lebih baik kalau Cain saja yang menjadi raja dunia itu. Tentulah ya, Cain tidak mau seperti itu ya, dan ingin hidup dengan normal seperti biasa dan seperti sebelumnya. Apalagi Duke Eric yang bilang ke raja bahwa Cain yang bersikap seperti biasa dan tidak terlihat ingin membahayakan kerajaan ini. Di mana hal itu membuat sang raja menguatkan mentalnya dan percaya bahwa Cain itu memang orang yang baik. Dan sang raja pun berharap bahwa Cain itu bisa melindungi dan memajukan kerajaan ini hingga menjadi makmur. Tentu di endingnya,
Kita bisa melihat Kain yang dimarahi oleh Teles dan Silk yang saking emosinya karena Kain menambah tunangannya lagi. Padahal udah ada mereka berdua, tapi sekarang malah nambah lagi kan ya teman-teman. Kasian ya si Kain, dimarahin melulu. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.